Saraswati Durusang Aris Puputang dan para mesanti. Om Saraswati Kumarabbina Maswaha. Om Santi Santi Santi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waktunya untuk memastikan bahwa informasi Rakyat Indonesia BRI ini menawarkan kredit pinjaman rakyat KUR dengan tautan menuju nomor WhatsApp tertentu. Nah, faktanya pendengar, ini lansir di laman kominfo.go.id, Corporate Sekretari BRI Agustia Hendi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Jadi pihaknya menegaskan bahwa BRI tidak memiliki nomor ponsel untuk pendaftaran KUR. Jadi BRI juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap akun yang mengatasnamakan BRI, baik melalui tautan, website maupun pesan singkat dari sumber tidak resmi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, BRI hanya menggunakan saluran resmi baik website maupun media sosial yang terverifikasi. Jadi adapun terkait informasi mengenai pengajuan pinjaman KUR dapat diakses melalui website kur.bri.co.id. Jadi tetap waspada pendengar jika ada yang mengatasnamakan atau menuju tautan atau nomor WhatsApp tertentu yang belum tentu kebenarannya. Tetap cek fakta di Pro 1. waspada informasi non fakta, jadilah pelindung kebenaran. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Cek fakta, cek fakta. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan Klinik Angkasa dan kita nanti akan membahas terkait dengan pentingnya edukasi seks pada anak. Nanti kita akan berbincang bersama Bidan Anak Agung Putri Melastini, SST MKEP. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya pendengar di 081139999790. Dan pendengar, kasus kekerasan seksual di Buleleng ini cukup tinggi ya. Bahkan hingga Mei 2024 itu ada 10 kasus. Nah, pendidikan seks sejak dini ini bisa menjadi solusi untuk menurunkan tingginya kasus kekerasan seksual. Bahkan dari data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak,
DP2KBP3A Buleleng itu dari bulan Januari hingga Mei 2024 itu total ada 15 kasus kejahatan terhadap anak. Nah ini ya, pendidikan seks ini adalah subjek yang sangat penting dan sensitif ya, namun sangat diperlukan untuk anak dan remaja. Nah, mengapa ini penting dan mungkin usia berapa ya yang bisa diberikan? Kita langsung bahas hal ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bidan Anak Agung Putri Melastini SST MKAP. Selamat siang ya, benar ya. Berasa pagi terus ya Dini. Selamat siang Bidan Putri. Selamat siang Ibu Heni. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 siang ini. Walaupun di hari libur ya, ini sebenarnya masih libur serangkaian hari Waisak ini. Iya betul, sebenarnya hari ini masih hari libur dan mungkin juga pendengarnya juga pada banyak yang mendengarkan ya untuk hari ini ya. Benar, semoga ya. Iya, benar. Karena pembahasan kita hari ini tentunya sangat diperlukan ya untuk para orang tua ya khususnya agar memberikan pendidikan seks pada anak. Ini sebenarnya ada yang menganggap masih tabu, masih agak hati-hati begitu. Karena yang Heni rasakan sebagai orang tua, kalau kita memberikan pendidikan seks itu agak malah anak-anak ada yang ketawa-ketawa, mungkin jadi lelucon begitu. Nah, mengapa sih pendidikan seks ini penting Bu untuk anak? Baik, sebenarnya pendidikan seks itu sangat penting ya. Yang kita ajarkan, yang para orang tua ajarkan memang dari sejak dini. Yang dimana tujuannya yaitu supaya anaknya lebih memahami tentang pertumbuhan perkembangan dia sebagai individu seperti itu, yang dimana ketika dia sudah memahami pertumbuhan perkembangannya dari misalnya usia 0 tahun dia mungkin mulai perubahan tubuhnya yang tadinya kecil bertambah, bertumbuh dan berkembang. Akhirnya dia juga memahami fungsi-fungsi anggota tubuhnya. Ketika dia memahami dengan fungsi anggota tubuhnya dan dia tahu tubuhnya mana aja yang bisa dipegang dan hal apa aja yang bisa dilakukan, misalnya ketika dia pipis, hal apa sih yang harus dilakukan, itu hal-hal yang sederhana yang dimana anggap kayaknya biasa aja, tapi itu sebenarnya perlu kita berikan informasi penting kepada anak itu sendiri seperti itu Bu Heni. Karena dimana sebenarnya di sini pendidikan seks itu sangat penting ya, tidak di mana kekerasan seksual tadi yang tadi Ibu Heni katakan bahwa tidak hanya terjadi pada perempuan, pada laki-laki pun juga bisa. Nah, untuk mencegah hal semua itu nantinya ke depannya, makanya penting untuk orang tua untuk melakukan pendekatan dan melakukan edukasi banyak terhadap anak-anaknya seperti itu Bu Heni. Dari usia berapa Bu bisa diberikan edukasi seks ini untuk anak? Baik, bisa dimulai dari misalnya usia 1 tahun sampai 3 tahun. Itu kan anak-anak itu kita seorang ibu mengasuhnya seperti itu Bu Heni ya. Ketika dia pipis mulai kita kasih tahu misalnya pengenalan anggota tubuh dulu gitu Bu Heni. Jadi di usia-usia awal setelah dia mengenal bahasa, memahami bahasa, kita kasih kata-kata sederhana. Misalnya ini tangan, itu dulu satu. Bertahap lagi berapa bulannya dia mulai memahami ini tangan dia memahami, dia bisa mengucapkan, dia bisa memegang seperti itu ya. Misalnya ini kaki, seperti itu dulu bertahap. Tidak langsung yang kita hari ini kasih dia pemahaman yang panjang seperti itu, tidak sesuai dengan usianya. Nah, lanjutlah dari usia misal 3 sampai 6 tahun kita mulai tuh dia udah mulai bisa memahami lebih banyak. Kita kasih tahu misalnya sederhana, mata itu untuk melihat, mulut itu untuk berbicara. Nah, seperti itu. Nah, kita kasih tahu Adik kalau semisalnya pipis nanti harus ditemenin sama mama atau sama papa kayak gitu. Terus yang boleh megang tubuhnya adik itu papa sama mama aja ya, sama bu dokter atau misalnya sama bu bidan, sama tenaga kesehatan. Itu harus diberitahu dari sejak usia kecil seperti itu. Nah terus kita sebagai orang tua pun ketika misalnya anaknya ganti baju, kita juga ajarin, kita ganti baju di dalam yuk, kan Rami nggak boleh dilihat banyak orang anggota tubuhnya. Nah bukannya malah di sini aja nggak apa-apa juga masih kecil, bukannya seperti itu ya berarti
ya. Iya benar. Jadi dari hal kecil-kecil gitu kita ajarin dia hal-hal sederhana dulu. Hmm. Adek kalau misalnya mau pipis atau misalnya udah sekolah tuh adiknya ya, kita kasih tahu harus sama bu guru seperti ini. Nah, seperti itu kita kasih tahu juga seperti itu. Nah, tadi kan saya balik lagi ke usia 3 sampai 6 tahun kita kasih pengertian seperti itu. Nah, udah tuh mulai beranjak lagi usia misalnya 6 sampai 8 tahun dia mau mulai masa pubertas tuh kan ya. Iya, Nah, yang kita perempuan mulai juga ya. kita kasih tahu dulu adek tuh sekarang kan udah gede ya, udah pinter pakai baju sendiri, udah pinter misalnya makan sendiri, udah mulai mandiri. Nah, adek anggota tubuhnya yang boleh dipegang tetap ya, misalnya tangan bisa dipegang sama teman-teman seperti itu. Kepala misalnya nggak boleh sembarangan juga, apalagi misalnya ada yang megang pipinya ataupun seperti apa yang ada kadang-kadang anak kecil tuh kayak dia tuh kayak pegang-pegang kayak gitu tuh kan sebuah sentuhan yang kadang-kadang nggak boleh, kayak megang mulut seperti Iya, itu. iya. Terus misalnya ada yang pegang pantatnya nggak boleh, kasih tahu temennya bahwa itu tuh nggak boleh atau laporin sama bu guru. Nah kayak gitu. Terus nanti tuh bakal ada perubahan lagi di anggota tubuhnya bagian payudaranya untuk perempuan, kita kasih tahu. Jadi kita memberitahu secara anggota tubuh tuh jangan kayak kasih kode misalnya mungkin payudara kita bukan sebutin payudara atau nama lain kayak gitu. Terus pada bagian kelamin pun kita kasih tahu ini tempatnya adik pipis, yang boleh pegang cuma adik aja sama mama kalau semisalnya pipis seperti itu. Nggak boleh orang lain. Nah ini kasih tahu fungsinya, misalnya organ vaginanya itu bisa buat pipis adik. Nanti kasih tahu kalau masa pubertas bakal tumbuh rambut-rambut yang akan menutupi. Nah pelan-pelan kita kasih edukasi seperti itu Ibu Heni. Oke. Dan itu pun juga kita kasih tahu ke anak laki-laki. Terus kita kasih tahu juga kalau anak laki-laki itu perubahannya apa sih di masa pubertas. Misalnya ada perubahan suaranya ataupun mungkin kelenjar kering tubuhnya yang sering berkeringat, kita kasih edukasi secara perlahan gitu. Jadi ketika dia mendapatkan edukasi yang baik dari orang tuanya, merasa bahwa ketika dia cerita orang tuanya mendengarkan, dia merasa bahwa oh orang tua aku tempat aku nyaman kalau nyari informasi apa-apa. Jadi ketika dia berbaur sama teman-temannya, dia tidak mungkin mendapatkan informasi yang salah, atau malah mungkin anaknya yang sudah mendapatkan edukasi bisa memberi edukasi kepada temannya yang lain dan bisa mengingatkan seperti itu Ibu Heni. Bukannya dia mencari tahu di handphone seperti sekarang Iya. begitu ya, yang belum tentu kebenarannya yang benar begitu. Kalau sudah sama orang tua kan ya dijamin lah ya begitu. Tapi bagaimana mungkin apa yang bisa diajarkan? Kalau tadi sesuai usianya berarti kita yang mengajarkan ya apa-apa yang tidak boleh dipegang, siapa yang boleh memegang alat-alat vital kita begitu. Hal-hal tersebut yang diinfokan gitu ya Bu ya. Iya betul, hal-hal itu diinfokan yang mungkin kita ingatkan secara perlahan. Mungkin anak-anak tuh dikasih sekali mungkin kayak biasa aja, mungkin kayak nggak ngeh. Iya. Tapi kita ngasih edukasi lagi secara perlahan bertahap, dia akan memahami anggota tubuhnya. Ketika memang dia sudah edukasinya sudah diberikan sudah baik, tidak ada lagi yang namanya pelecehan seksual lagi. Dia udah bisa untuk menjaga dirinya. Dia udah bisa memahami bahwa oh tubuh aku ini berharga, oh tubuh aku ini nggak boleh sembarangan orang pegang. Oh ketika misalnya ada mungkin di luaran orang yang nggak dikenal, dia ngaku bahwa mungkin dia seseorang yang misalnya saudaranya atau siapa, kan kadang-kadang ada ya. Iya, bahkan kekerasan seksual yang ada di Buleleng pun itu yang dilakukan oleh orang-orang terdekat begitu. Iya betul, orang-orang yang karena dia ngerasa bahwa dia tuh tua, pasti dihormatin, pasti anak-anak kecil tuh bakal nurut sama dia kayak gitu kan. Nah ketika anak-anak kecil tuh dia nggak tahu, misalnya dia dipegang, dia nggak tahu dia tuh sebenarnya diapain, kan sangat gimana ya. Ketika dia menutup diri, dia ngerasa kayak pasti di mana-mana kalau orang mengalami pelecehan seksual ya Bu Heni, dia akan mengalami fase syok terlebih dahulu. Meskipun dia anak kecil atau mungkin orang dewasa pun kayak ngerasa fase syok, kayak nge-freeze gitu loh, kayak ih aku tadi dipegang, ih kan ini nggak boleh. Jadi kayak ada ketidakterimaan. Kadang-kadang ada beberapa orang ketika di fase syok itu dia bisa berteriak, ada yang cuma bisa diam aja gitu. Itu kan respon yang biasa yang sering kebiasaan yang sering diterapkan ya. Misalnya contoh nih, ada anak kecil yang apa-apa tuh ngomong, terus orang tuanya ngajarin buat kamu tuh diam gini. Jadi kebiasaan terus apa-apa mendem. Nah itu yang akhirnya dia kan
ketika dia mendapatkan sebuah hal yang kurang nyaman, dilakukan pelecehan atau mungkin hal lainnya, dia tuh nggak berani bilang, ya takut itu tuh salah, takut bahwa dia tuh kecil, kalau ngomong malah takut dimarah dan yang lainnya. Makanya kita ajarkan untuk anak-anak itu berani berbicara. Kita sebagai orang tua juga bisa mendengarkan dengan baik, dan ketika dia mendapatkan hal yang tidak seharusnya, dia juga bisa melindungi dirinya seperti itu, Bu Heni. Dan dia tahu mungkin apa yang terjadi sama dia ini benar atau tidak begitu ya. Kalau mungkin kalau anak-anak tidak diberikan pendidikan seks seperti itu, dia tidak tahu, oh bagian tubuh saya ini boleh atau tidak ya dipegang orang lain seperti itu. Oh boleh tidak kakek saya megang, kayak gitu mungkin ya. Iya betul, maka dari itu pentingnya juga kita sebagai orang tua juga paham gitu, tidak menuntut kemungkinan kalau orang terdekat kita juga bisa melakukan hal tersebut yang kita lihat itu tuh hal yang biasa, kan kita nggak pernah tahu maksud orang ya. Jadi yang dimanapun angka kejadian yang banyak tuh memang orang terdekat, orang-orang yang seperti saudara sendiri seperti itu, kita nggak bakal pernah tahu. Nah untuk mencegah itu terjadi, karena kita kan sebagai orang tua tidak bisa memantau anak 24 jam kemanapun dia pergi kan. Benar. Maka dari itu kita harus memberikan dia banyak edukasi, selalu mengingatkan dia bahwa apapun cerita sama orang tua, ketika kamu diancam, kan kita nggak tahu ya, siapa tahu dia diiming-imingin permen, dia diancam. Terus kita kasih tahu juga kalau misalnya ada orang megang tubuhmu, nunjukin video-video yang tidak seharusnya gitu, gambar-gambar konten misalnya orang telanjang, atau kita kasih tahu juga, kamu bilang nggak boleh, atau kamu pergi lari, jauhin orang itu. Kita juga harus kasih tahu kayak gitu. Jadi kita juga filter, ataupun mungkin tidak sengaja, mungkin para ibu-ibu di rumah atau orang tua di rumah mungkin lagi nonton YouTube, kadang-kadang tuh ada iklan-iklan atau nggak sengaja mungkin ada informasi-informasi yang belum di usianya dia. Kita juga wajib kasih tahu, kamu kalau main sosial media kalau ada yang kayak gini diabain aja, atau kita kasih informasi kayak gitu. Kasih informasi yang dimana hal-hal apa aja sih yang dia harus tahu. Jadi bukan hal yang tabu lagi buat dia bahwa anggota tubuh dan seksual itu merupakan pendidikan yang dimana memang kedepannya dia juga akan menjalani hal tersebut gitu. Lebih baik kita memberikan banyak edukasi sehingga dia juga bisa memahami secara detail di usia-usia berapa dan apa aja yang dia harus lakukan. Meskipun misalnya dia di usia-usia dia mulai ada perasaan tertarik sama lawan jenis, dia tahu oh pacaran sehat tuh seperti apa, seperti itu. Terus hal-hal apa aja sih yang boleh dilakukan ketika pacaran? Ketika misalnya teman-temannya bilang harus misalnya pegangan tangan, nah mungkin dia ketika dia apa-apa cerita sama mamanya pasti dia ceritakan, mama aku punya temen cowok, terus dia pegang tangan aku gini-gini. Nah di situ kita sebagai orang tua bisa memberikan edukasi yang baik seperti itu. Jadi meskipun jadi dia tetap bisa melakukan kegiatan sosial dengan banyak orang, dengan berbagai kalangan seperti itu ya, dan tidak terjerumus akhirnya gitu Bu Heni. Jadi tidak ada pembatasan lagi yang dia nggak pernah takut dengan siapapun karena dia tahu tentang dirinya, tentang apa yang harus dilakukan. Baik, dan merasa nyaman kalau cerita sama orang tua gitu ya, itu dulu yang terpenting begitu. Kadang anak merasa nggak nyaman karena takut ngobrol sama orang tua pun takut dimarah, takut di ada stigma negatifnya pada si anak begitu. Hal seperti itu mungkin yang ditakutkan sama anak ya. Iya betul, makanya dari itu ya meskipun sesibuk apapun saat ini orang tua, tetaplah sediakan waktu 1 hari untuk 15 menit dengarkan dia cerita. Ketika dia merasa didengar, ketika dia merasa dianggap ada, pasti dia bakal apa-apa butuh sama orang tuanya kayak gitu. Tadi menarik juga salah satu pendidikan seks yang mungkin bisa kita berikan atau mengajarkan anak dari sejak kecil tidak memperlihatkan anggota tubuhnya itu di banyak orang, atau tidak sembarangan pipis sembarangan begitu. Kadang orang tua malah karena masih anak-anak, ya udah juga masih anak-anak di sini aja gitu mungkin, atau enggak ganti baju habis renang gitu misalnya, ganti baju udah di sini aja, padahal itu kondisinya lagi ada orang. Hal-hal seperti itu mungkin perlu ditegaskan lagi ya berarti. Iya perlu ditegaskan, dan kita sebagai orang tua yang kan anak itu pasti meniru dari orang tuanya kan. Ya otomatis kita yang sebagai orang tua jadi guru untuk anak itu yang ngasih contoh yang baik gitu. Kalaupun mungkin kadang kita salah, kita kasih tahu mama ini salah lo ngasih contoh, kamu tuh harusnya seperti ini. Jadi tetap kita luruskan ketika pun kita mengajarkannya secara salah seperti itu Bu Heni. Baik. Tapi sebatas mana ini pendidikan seks kita kenalkan ke anak Bu?
Jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi dari sebatas ya pasti secara perlahan dulu. Sesuai usianya Sesuai gitu usianya ya. dan secara perlahan. Misalnya dia udah mulai masa pubertas, sudah memasuki masa remaja, kita kasih tahu edukasi yang memang dia harus ketahui, penting di situ. Misalnya tentang misalnya kalau kayak perempuan kan menstruasi, kayak kita kasih tahu tuh edukasi tentang menstruasi, misalnya cari ganti pembalut. Itu merupakan hal-hal yang sederhana, kadang-kadang yang sering kita abaikan juga gitu. Iya. Terus kasih informasi yang dimana memang bukan ketika kita menjelaskan bagian tubuh tuh bukan yang kasih kode-kode yang bukan nama sebenarnya, seperti itu. Oke, ya biasanya kita pakai kata-kata, maksudnya takutnya ini masih tabu Iya. gitu. Jadi pakai istilah-istilah jadinya. Iya betul, malah dia dikasih istilah-istilah itu malah dia tidak memahami secara benar gitu. Itu sebenarnya membuat dia tuh malah katanya namanya misalnya kayak laki-laki gitu, penis laki-laki bilangnya ini katanya belalai gajah kayak gitu kan, karena lucu ataupun apa, tapi kita kasih tahu aja ini namanya penis, ini buat pipis, belangkanya. Kita kasih tahu juga nanti kalau kamu bertambahnya usia dia bakal berubah juga ukurannya, bakal ada tumbuh rambut, kita kasih edukasi juga secara sederhana. Nah, itu dia mungkin materi yang gimana caranya agar materi yang disampaikan, materi yang kita kasih ke anak itu akhirnya mendapat pemahaman lah ya, bukannya justru ke arah yang salah begitu jika tidak diajarkan dengan benar. Takutnya malah si anak ketawa-ketawa lah, atau jadi bahan ejekan lah, jadi bahan lelucon begitu. Iya betul. Ya mungkin karena saya juga sebelumnya sempat penyuluhan di sekolah dasar pun, mungkin karena dia itu baru kali jarang mendengar istilah-istilah seperti itu, jarang dikenalkan mungkin dengan orang tuanya. Sedangkan di sekolah mungkin didapatkan dia juga perlu beradaptasi. Mungkin di rumah aku nggak pernah dikasih informasi kayak gini, malah nggak boleh katanya, masih kecil nggak boleh ngomongin kayak gitu. Terus sekolah malah dikasih tahu kayak gini, kan dia jadi bingung gitu Bu Heni. Karena dia bingung, terus informasinya dia baru dapat sekali 2 kali dan dia mengalami itu hal yang kayak kok ngomongin kayak gitu sih, kan malu. Itu kan hal yang ini, ya itu hal yang wajar sih, karena dia belum paham secara fungsinya dia gitu. Jadi wajar aja, karena saya juga kemarin juga ngelihat adik-adik yang di masa pubertas juga dia ada yang semangat bener-bener dengerin, ada yang ketawa-ketawa karena dia udah ngerasain gitu dan nggak berani bilang gitu kan. Ya jadi meskipun kayak gitu, sekarang gimana kita sebagai orang-orang tua yang ngambil alih gitu, buat memang edukasi itu tentang seks itu bukan sebuah hal yang memalukan atau tabu, tapi memang itu emang penting diberikan informasi gitu. Itu hal yang wajar aja ketika mungkin anak-anak yang baru-baru kali ini dengerin, terus ada isu-isu yang dia dapatkan bahwa katanya nenekku ini nggak boleh loh, ke orang tuaku ngasih. Nah, dimana kalau orang anak itu mendapatkan banyak informasi yang simpang siur, yang orang tua garda terdepan nggak bisa ngelurusin, kan jadinya dia malah ngerasa kayak terombang-ambing ya. Nah, jadi bingung sendiri mungkin anaknya. Iya betul Bu Heni, makanya pentingnya pola asuh itu semisalnya ada pasangan suami istri yang tinggal sama mertua, itu tuh memang punya satu kesatuan yang jadi tim buat ngasih edukasi ke anak juga. Itu penting. Yang dimana pun si anak pun jadi juga nggak bingung gitu, dapat mungkin pun sang nenek mungkin ngasih informasi yang beda, orang tua ngasih yang beda, tapi ngasih satu kesatuan yang sama gitu. Itu penting banget Bu Heni. Harus kompak ngasih infonya gitu ya, biar si anak juga tidak bingung. Wah, ini menarik juga pendengar ya, bagaimana kita memberikan pendidikan seks pada anak sejak usia dini begitu, karena memang pendidikan yang pertama itu kan dari keluarga, dari rumah sebenarnya begitu. Kadang ada yang keluarga yang menyerahkan, ya biarlah dia si anak tahu sendiri nanti. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu diluruskan lagi ini ya. Baik, kita akan undang pendengar juga untuk ikut bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanggapi ini melalui line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya pendengar di 0811399970. Kita masih membahas terkait dengan pentingnya edukasi seks pada anak bersama Bidan Nana Agung Putri Melastini, SST MKep di Pro 1 RRI Singaraja. Dan tadi juga sudah disampaikan mengapa pendidikan seks itu penting untuk anak usia dini, dari sejak dia mengerti dan mengenal bagian-bagian tubuhnya. Bahkan kita yang mengenalkan bagian-bagian tubuhnya begitu, apa-apa yang bisa kita ajarkan dan bagaimana kita mengajarkannya pendengar, itu sudah disampaikan. Jadi Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon atau di WhatsApp
WhatsApp kami. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu ya Bu Putri ya. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hai cewek. Hai. Cantik. Cantik. Kenalan dong. Mau kemana sayangku? Ih, apaan sih? Norak. Ih, sombong amat. Jual mahal. Woi, apaan sih? Wih, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya. Kamu ngirim gambar apaan sih nih? Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klinik Angkasa, pentingnya edukasi seks pada anak. Itu kita bahas siang hari ini bersama Bidan Ana Agung Putri Melastini, SST MK. Pendengar, Anda bisa juga bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Bu Putri, ada juga mungkin seperti tadi di iklan layanan masyarakat tidak sadar melakukan pelecehan atau mungkin membiasakan hal-hal yang salah begitu. Kalau tadi cuit-cuit, nah itu cewek, nah itu juga sebenarnya salah satu pelecehan tidak sih Bu Putri? Atau mungkin kalau zaman Henny SD ya, ada yang menyingkap rok, kemudian ada kaca cermin begitu. Nah itu mungkin hal-hal yang sebenarnya salah tapi dianggap biasa oleh masyarakat kita. Gimana tuh Bu? Iya betul Bu Heni ya. Itu tuh merupakan pelecehan secara verbal ya. Itu yang sering kita lihat, yang dimana orang-orang mungkin karena banyak yang melakukan hal tersebut tuh hal yang biasa. Jadi dianggap biasa. Iya, jadi ya udah kan biasa tuh. Misalnya tetangga aku juga kayak gitu biasa aja, misalnya manggil cewek cantik lah, atau bilang maaf bagian payudaranya mungkin terbesar seperti apa, seperti itu menggambarkan. Itu kan merupakan pelecehan-pelecehan secara verbal yang sebenarnya kalau dibawa ke, kita bisa ngevideoin, kita bisa lapor misalnya ke polisi, itu pelaku bisa ditangkap juga. Iya, gitu. itu termasuk pelecehan juga begitu. Jadi pelecehan tidak hanya secara tindakan yang langsung menyentuh tubuh, tapi dari ucapan juga itu
kalau memang si korban punya bukti-bukti itu bisa dilaporkan Bu Heni. Yang dimana sebenarnya yang sering kita lihat, tapi karena budaya itu tuh merupakan udah hal yang lumrah gitu kan. Jadi banyak orang yang masih melakukan. Jadi ya itu perlu kita kasih edukasi juga kepada anak-anak kita bahwa kalau punya teman perempuan misalnya lagi mens, kita bisa bantu misalnya untuk bantu beli dia pembalut atau kasih dia ikut air biar dia tidak dehidrasi. Nah, perlu kita edukasi juga ke anak kita yang entah itu yang perempuan, entah itu laki-laki. Tetap kita maksudnya kasih tahu bahwa itu tuh hal yang semua wanita juga mengalami hal itu gitu. Ketika dia mulai saling menghargai, misalnya perempuan itu punya perubahan seperti apa, laki-laki seperti apa, otomatis tidak ada lagi yang namanya pelecehan-pelecehan seperti itu yang mungkin banyak dialami oleh orang di luar sana seperti itu Bu Heni. Baik, karena kadang orang tidak sadar. Nah, ini dia pendidikan seksnya yang perlu agar menyadari kalau itu sebenarnya salah begitu ya. Kalau itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kadang kan malah tidak sadar, oh ini salah satu pelecehan ya, kayak gitu misalnya kan ya. Iya, Makanya betul. pendidikan seksnya itu yang penting. Nah, ada juga mungkin yang menjadi anak-anak ini ada tumbuh rambut jadi kumis, kumisan, atau mungkin sudah mulai nonjol payudaranya, sudah gini. Nah, itu hal-hal seperti itu harus dijaga juga kan ya oleh masyarakat kita, karena kalau orang tua saja yang menjaga kan belum bisa mungkin Bu ya karena sibuknya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita Bu agar sama-sama melindungi anak-anak kita dari kasus-kasus pelecehan seperti itu? Di mana ya memang terutama kita harus menganggap bahwa seks itu bukan hal yang tabu lagi gitu Bu Eni. Ketika semua orang bisa memahami bahwa seks itu bukan hal yang tabu dan melihat mungkin ada penyimpangan gitu, kita bisa memberikan perlindungan kepada anak tersebut, ataupun mungkin kita bisa bantu melaporkan anak tersebut ketika menjadi korban ke pihak yang berwajib seperti itu ya, yang dimana di masyarakat juga yang tahu itu budaya yang seperti sebelumnya mungkin secara verbal mengatakan bahwa mengomentari tubuh orang yang dimana itu sebenarnya nggak nyaman ke perempuannya itu. Jadi kalau sekarang memang sudah tahu ya jangan dilakukan hal yang seperti itu. Terus pentingnya juga ketika menemukan misalnya ada seorang ibu atau seorang bapak menemukan anak remaja dibercandain, mendapatkan kejadian kayak gitu, juga bisa memberikan edukasi yang baik gitu. Ketika kita semua peduli dengan hal-hal tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual ini, jadi secara langsung itu membantu untuk tidak terjadinya angka-angka seperti mungkin kehamilan tidak direncanakan, ujung-ujungnya kan jatuhnya seperti pernikahan dini seperti itu Bu Heni. Jadi kalau misalnya memang semua orang memahami, jadi tidak ada lagi kejadian-kejadian yang dimana membuat hal-hal yang tidak seharusnya ke depannya seperti itu Bu Heni. Makanya penting banget ketika memang si anak itu udah banyak ilmu, dia akan mencegah yang terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti itu. Misalnya nih dia informasinya kurang jelas di orang tua gitu ya. Terus dapat informasi dari teman, dapat dari sosial media tanpa arahan seperti itu. Terus dia ngalamin yang namanya misalnya pelecehan secara tidak langsung, misalnya waktu berenang lah, misalnya ada orang yang menempelkan badannya ke tubuhnya yang laki-laki ke perempuan sampai terjadinya misalnya ejakulasi sampai spermanya keluar, malah karena ada ya Bu Heni kasus di mana ada seorang laki-laki dan perempuan anak kecil gitu, dia hanya menggesekkan alat kelaminnya gitu, padahal belum memasukkan ya, tapi sudah keluar sperma, itu terjadi kehamilan, itu ada. Jadi kondisinya dia hamil dan masih perawan, itu ada seperti itu kejadiannya. Oke, baik. Ya, yang dimana kalau misalnya anak usia dini atau anak yang di bawah umur yang dia misalnya sudah hamil, otomatis banyak beban-beban psikologinya dia. Menjadi ibu yang kurang sehat, dia depresi, anak yang dilahirkan bisa jadi berat badannya lahirnya rendah. Jadi banyak hal yang akhirnya menjadi beban untuk kedepannya, untuk dia menjalani kehidupannya dia ke depannya. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, misalnya jadi kejadian aborsi lah, terus misalnya kejadian yang dimana penyebab orang yang
pelecehan seksual secara dini pun bisa menyebabkan orang tuh juga menjadi penyuka sesama jenis karena trauma gitu loh Bu Heni. Misalnya kayak ada laki-laki dilecehkan oleh gurunya laki-laki juga gitu. Jadi karena dia merasa dilecehkan seperti itu, dia nggak nyaman sama dirinya, dia akhirnya menularkan juga. Jadi berantai itu bisa jadi Bu Heni. Karena dia pernah jadi korban, jadi dia melampiaskan hal tersebut ke orang lain lagi. Jadi berantai semuanya. Dan banyak pun pelaku-pelaku yang ditangkap sama polisi diwawancarai yang memang ketika seseorang punya trauma, dia akan menularkan trauma sehingga banyak korban jadinya seperti itu. Makanya pentingnya kita ketika memang orang-orang terdekat kita misalnya melakukan hal itu, kita bantu untuk melaporkan dan melindungi seperti itu. Karena ketika misalnya pelaku itu tidak kita laporkan atau orang terdekat itu tidak kita laporkan, takutnya dia akan melakukan hal yang sama ke orang lain lagi. Jadi panjang kasusnya seperti itu Bu Heni. Apakah dari banyaknya kasus kekerasan seks yang terjadi pada anak-anak, kemudian adanya pernikahan dini pada anak, itu karena kurangnya edukasi seks di negara kita, khususnya kita di Buleleng lah ya Bu ya? Iya bisa jadi karena ya tadi masih banyak orang ya yang menganggap itu tuh hal yang tabu gitu. Hal yang tabu, terus ketika dia mengalami hal yang tidak seharusnya, dia malah diem. Terus mungkin dia ngelaporin sesama usia anak gitu yang dia nggak ngerti itu tuh digituin, tuh hal yang harus dilaporkan tapi malah dipendem. Terus coba yuk lakuin sama anak itu. Nah kayak gitu jatuhnya. Dia nggak tahu itu tuh salah, kan namanya anak kecil belum bisa membedakan mana benar mana salah ya Bu Eni. Nah ketika itu tuh terjadi malah akhirnya misalnya jadi anak usia dini melecehkan sesama anak. Jadi berantai seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita menyalahkan anak, dia juga tidak paham tentang itu tuh salah seperti itu Bu Heni. Apa yang mesti dilakukan? Karena kalau dari orang tua mungkin kurang ya, kan ini anak-anak juga lebih banyak di sekolah gitu. Apakah pendidikan ini juga seharusnya di sekolah juga ditekankan begitu Bu? Iya, kalau yang saya tahu di sekolah itu memang pasti dia mendapatkan nantinya tentang ilmu biologi ya, maksudnya pasti mempelajari tentang tubuh, pasti maksudnya dia juga akan diajarkan. Jadi sebelum sebenarnya diajarkan di sekolah, kita sebagai orang tua sebenarnya sudah mengajarkan dia dari harus kecil ya. Harus ada dasarnya dulu gitu ya. Sampai dia tahu secara materinya seperti apa, fungsi dalamnya tuh seperti apa gitu. Yang dimana sebenarnya hal ini pun di sekolah, beberapa sekolah tuh memang ada yang sudah memberikan kayak bimbingan konseling seperti itu tentang pendidikan seks itu. Mungkin ada beberapa yang sudah memberikan, tapi biasanya itu di kalau tidak salah di mata sekolah pemata pelajaran itu sudah ada Bu Eni, tapi saya kurang tahu juga ya. Kemarin yang waktu saya ngasih informasi katanya sudah dapat juga di usia mau pubertas itu. Ada yang mengatakan siswa waktu saya ngasih penyuluhan sudah dapat informasi sekilas gitu. Berarti harus sering-sering nih kayaknya edukasi seperti ini diberikan ya, agar tidak menjadi hal yang tabu lagi ibaratnya. Kalau orang jangan bahas itu, kadang orang kan malah menghindar bahas hal tersebut begitu. Atau malah anaknya ditakut-takuti, jangan pegangan tangan nanti hamil. Nah, itu boleh gak sih sebenarnya kayak gitu, hal seperti itu yang perlu dilakukan, atau malah seharusnya kita ngasih tahu yang benar nih? Iya, misalnya kita bisa ajak ngobrol si anak. Jadi misalnya biasanya kan anak itu kalau dia udah biasa dekat sama orang tuanya itu pasti bawel banget kan? Iya. Pasti bawel banget. Nah, di situ kesempatan kita untuk menggali si anak. Misalnya, adik hari ini main kemana aja. Nah, itu hal-hal yang kecil yang kita bisa gali di setiap harinya. Jadi sebisanya kita di satu hari ketika udah menutup dia mau istirahat, kita ajak dia ngobrol. Hari ini anakku ngapain sih, kemana aja sih, ketemu sama siapa aja sih. Misalnya main ke rumahnya siapa. Kamu di situ dikasih makanan kah atau apa? Kita tanya gitu. Nah, dari situ kita bisa gali tuh hal-hal yang tadinya dia tutup-tutupin karena dia keasikan ngobrol, itu tuh bisa kayak keceplosan gitu loh Bu Heni, anak kecil kan dia nggak bisa bohong kan. Nah, bisa tuh kita sering-sering dekati dia, dengarkan dia, terus
ketika dia anak kecil, kita ketika dia mandi kita juga bisa cek tuh anggota tubuhnya dia, misalnya ada yang memar kah atau bekas jatuh kah atau hal yang lainnya. Kita juga sebagai orang tua juga harus selektif sama anak seperti itu. Jadi melakukan pendekatan dan ada di samping anak itu langkah awal untuk mencegah semua itu gitu Bu Heni. Iya, karena beberapa kasus yang terjadi kan setelah beberapa kali ibunya baru ngeh ini bahwa anaknya udah parah kondisinya, baru tahu kan. Beberapa yang kasus yang di Buleleng saat itu kan sampai kakeknya, tetangganya, hal-hal seperti itu yang sampai diketahui orang tua sudah lama begitu baru diketahui. Iya betul, dan tidak hanya pada orang normal dalam artian itu pada orang yang autis mempunyai perbedaan ya. Anak-anak yang spesial pun ada juga kan Bu Heni, kemarin saya baca juga dia mengalami pelecehan seperti itu. Miris sekali memang. Yang dimana sebenarnya kita sebagai orang tua seperti apapun anak kita, tetap kita juga kasih informasi sama dia gitu bahwa untuk melindungi diri, untuk menghargai anugerah Tuhan tubuh ini itu penting gitu. Ketika dia bisa menjaga diri, otomatis ke depannya dia juga bakal tetap sehat seperti itu. Dan ketika si anak itu juga sehat, ketika besok dia misalnya udah pacaran, udah siap untuk menikah, otomatis tubuhnya yang dapat pendidikan tentang gizinya, tentang seperti apa, terus edukasi apa, dia juga menjadi manusia yang sehat, akhirnya menciptakan generasi yang sehat juga seperti itu Bu Heni. Ya, biar tidak sampai pernikahan dini lagi begitu betul. kan, mereka nanti benar-benar siap menjalaninya gitu ya. Mungkin apa yang perlu disampaikan, hal-hal apa saja nih yang perlu ditekankan agar kita terhindar dari anak-anak kita agar tidak terjadi pelecehan seperti itu Bu? Untuk perempuan, laki-laki, bagian-bagian mana yang tidak boleh dipegang, itu aja yang diberitahu atau gimana nih? Iya, kita bisa kasih tahu dulu secara umum seperti apa, seperti tadi anggota tubuh seperti itu. Terus kita kasih tahu misalnya nggak boleh orang tuh misalnya nyium kamu sembarangan kayak Tapi gitu. kadang kan orang terdekat, bapaknya lagi. Sebenarnya kita kasih tahu, oh yang boleh pegang itu cuma ibu, bapak, sama dokter ya gitu. Tapi malah beberapa waktu lalu kan kejadian bapaknya nih malah yang melakukan kekerasan tersebut. Nah itu kan kita perlu dekati lagi anak ya. Maksudnya kasih pemahaman. Ketika si anak itu udah paham, meskipun maaf gitu orang tuanya sampai melecehkan dia, dia udah pasti bisa melindungi diri. Kan ini nggak bener, kan ini orang tua aku. Kita kan juga kasih pemahaman di situ. Siapapun ya, mungkin mungkin tantenya lah atau orang tuanya sendiri, kita kasih pemahaman. Ketika memang dia udah paham siapapun nggak boleh dan hanya dirinya sendiri ketika dia udah beranjak dewasa, ya itu tuh nggak bakal terjadi lagi Bu Heni seperti itu. Baik, biar dia bisa menjaga dirinya sendiri dulu ya, betul. agar mungkin bisa kalau misalnya terjadi teriak atau apa gitu, hal-hal yang bisa dilakukan begitu ya Bu ya. Iya betul. Luar biasa, semoga dengan informasi ini orang-orang tua dan masyarakat kita juga peduli dengan lingkungannya ya, walaupun bukan anaknya sendiri begitu, agar sama-sama menjaga gitu. Kalau ada yang di jalan begitu, apalagi kadang sampai takut kalau ngasih anak keluar rumah sendiri begitu, pokoknya dari sekolah jemput ya udah pulang aja, nggak kemana-mana lagi begitu. Baik, mungkin apa Bu yang perlu ditekankan lagi untuk kita sebagai orang tua, masyarakat, untuk memberikan edukasi seks pada anak ini sebagai closing statementnya juga ini? Baik, ya mudah-mudahan para orang tua juga sadar akan pentingnya seks itu, bahwa seks itu bukan hal yang tabu. Terus dimana ketika kita sudah memberikan informasi yang secara detail kepada anak kita, dia juga bisa memahami dirinya, dia juga bisa melakukan hal-hal apa saja ketika memang mendapatkan kejadian yang tidak seharusnya seperti itu. Jadi pentingnya orang tua di sini untuk aware, untuk siap dalam memberikan edukasi yang baik, yang dimana harus bertahap ya. Jadi bertahap, misalnya hari ini kasih tahu, misalnya dia nggak sengaja tadi itu roknya dipegang sama temennya atau seperti apa, kita kasih edukasi di situ. Jadi pendekatan sama anak itu penting, adanya waktu kita untuk anak itu penting, edukasi sama anak itu penting, terus untuk selalu menjadi pendengar yang baik juga sama anak, dan gunakanlah istilah-istilah yang memang seharusnya untuk
anak itu paham tentang anggota tubuhnya dia, tentang apa yang harus dilakukan. Terus kita tetap juga harus memantau apa aja sih yang misalnya main handphone, main gadget gitu ya, atau tonton-tontonan apa aja yang anak itu boleh. Terus memberikan edukasi tentang misalnya kita udah ngasih pemahaman ketika dia masa pubertas, kamu tuh sudah menstruasi, kalau seorang perempuan menstruasi dan melakukan hubungan seksual secara dini itu tuh bisa hamil. Kita tetap bisa juga kasih informasi kayak gitu, kasih pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan usianya, yang yang dia ketika dia sudah mengalami kayak gitu kan dia pasti berhati-hati seperti itu Bu Eni. Dan dimana kita juga ingatkan kalau kamu nemu teman, kasih tahu juga misalnya kalau lagi menstruasi harusnya seperti apa gitu. Jadi kita juga bisa mendidik dia dan dia juga bisa mendidik teman-temannya seperti itu Bu Eni. Baik, dan memberikan informasinya dengan benar begitu ya, dan satu kesatuan mungkin kalau di rumahnya sama nenek atau kakeknya, bahkan karena kalau orang tua yang kita kasih tahu anak seperti itu, jangan dikasih tahu, jangan ngomong kayak gitu mungkin ya. Iya, itu kita kasih informasi nanti. Mungkin kakek bingung. kamu, iya kita kasih informasi, kakek kamu bilang kayak gitu karena kita jelasin waktu dulu itu pendidikan tuh nggak kayak sekarang loh nak. Nah kita kasih informasi. Misalnya nanya, Ma kenapa sih ada tetangga tuh ada temennya papanya dia tuh nggak boleh katanya kayak gitu, mana kita kasih informasi. Apapun informasi yang si anak itu cerita, kita kasih pemahaman biar dia paham. Karena anak tuh pasti kayak dia penasaran dengan tubuhnya, itu pasti penasaran dengan informasi-informasi yang nggak jelas itu, dimana kita sebagai orang tua itu memberikan ketidakjelasan itu menjadi jelas. Jadi si anak itu ternyata dia paham apa yang sebenarnya informasi yang dia benar-benar bisa dapatkan seperti itu Bu Eni. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bidan Putri, siang hari ini juga memberikan informasi terkait pentingnya edukasi seks pada anak. Semoga dengan begini masyarakat, para orang tua dan para guru juga di sekolah ini rutin ya memberikan edukasi seks pada anak, karena ini sangat penting. Semoga dengan begini kasus kekerasan seksual pada anak bisa menurun, bahkan tidak ada lagi ya. Iya betul. Baik, terima kasih banyak Bidan Putri ya untuk hari ini, dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih juga atensinya. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini juga menginspirasi dan memberikan edukasi untuk kita semua. Kami akhiri untuk Klinik Angkasa siang hari ini terkait dengan pentingnya edukasi seks pada anak bersama Bidan Ana Agung Putri Melastini SST MKAP. Terima kasih dan tetaplah di Pro 1. Terima kasih Bidan Putri. Terima kasih Bu Eni. Kanal informasi